Salam kasih Kristus untuk semua pendengar renungan santapan firman Tuhan hari ini 13 Julai 2026. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 hingga bab 11 ayat 1. Mari dengar dan renungkan bersama. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumah. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegur keras umat-Nya. Untuk apakah korbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu. Tuhan bukan menolak doa dan misa, tapi Dia menolak kalau ibadat kita hanya di bibir, sementara tangan kita penuh darah. Yang dimaksudkan di sini ialah hidup kita masih penuh dengan ketidakadilan. Allah mau 3 hal dari kita hari ini. Yang pertama, bersihkan diri. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Yang kedua, berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Dan yang ketiga, usahakan keadilan, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mazmur pula menampilkan, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Maka ibadah yang berkenan itulah yang mengubah cara kita memperlakukan sesama. Oleh itu, sebelum kita disibukkan oleh pekerjaan atau rutin harian kita, tanyalah pada diri kita sendiri, apakah doa-doaku minggu ini sesuai dengan perbuatanku? Tindakan yang paling harum di hadapan Tuhan ialah mengasihi kepada orang yang lemah dan
beribadah bukan hanya di altar, tapi juga dalam perjalanan, di tempat kerja, dan di rumah. Dengan demikian, semoga kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup. Amin.